Hai kawan, apa kabar? Kita bertemu lagi. Salam sejahtera saja buat semuanya. Kesempatan ini, di pertemuan kali ini aku akan coba bahas tentang trouble setting atau kendala-kendala atau masalah-masalah yang terjadi ketika kita merakit SMPS. Jadi penyebab-penyebab rakitan kita tidak start, tidak fungsi, ataupun short, panas. Oke, akan coba aku ulas ya. Siapa tahu ada manfaatnya untuk teman-teman yang baru mulai pengen merakit lah. Oke, pertama, kemarin ada yang juga kurang paham atau pengen memastikan untuk simbol yang ini adalah simbol lilitan untuk trafo osilator ya. Satu ya, ini seperti ini jadinya. Juga yang ada di sini. Ini trafo osilatornya. Ini trafo utamanya. Kalian tidak harus bikin sebesar ini semuanya bisa. Kalian juga bisa ini bekas cas HP ataupun menggunakan yang bulat seperti ini juga bisa. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, bebas lah, asal tahu caranya sajalah. Oke, aku akan coba mulai bercerita dari ini dulu ya. Jadi kemarin setelah selesai aku merakit ini ya, sebelum kalian lihat hasilnya, sebetulnya ketika selesai seperti biasa aku uji, rakitan ini tidak respon sama sekali. Sampai aku koreksi berulang-ulang, tidak ada komponen yang rusak, semuanya masih normal. Tapi ketika aku colokkan listrik tetap tidak ada respon, outputnya tidak keluar tegangan sama sekali. Sekali colok ada 2 volt langsung hilang, seperti itu masalahnya teman-teman. Sampai menyita waktu berjam-jam, akhirnya aku tinggal ngopi-ngopi di luar. Kemudian balik lagi, aku coba banding-banding kira-kira salahnya di mana. Yang ini kan sudah berfungsi. Ternyata seperti yang sudah aku singgung kemarin, dioda IN4148 ini terbalik. Jadi posisi yang ini IN4148 arahnya itu terbalik teman-teman, kedua-duanya, dan efeknya sama sekali outputnya tidak keluar. Setelah aku balik langsung normal ini teman. Hanya kelalaian seperti itu saja bisa memusingkan kepala sudah. Kemudian lagi yang sering terjadi, juga sering ditanyakan teman-teman, R1K panas ya. Kalau ini di sini aku kasih kotak R, ini berapa watt yang di sini? 1 watt. Kemudian ini yang aku ganti 2K2 karena 1K-nya habis. Aku paralel 2. Apabila R yang digambar 1K ini panas,
Penyebabnya banyak ya teman-teman. Di antara salah satunya kita bisa menggulung ulang bagian primer trafo utama, itu juga bisa. Kita gulung ulang bagian trafo osilator juga bisa. Kenapa begitu? Sebetulnya masalahnya hanya tidak pas lah, tidak resonan antara impedansi atau frekuensi yang ada di trafo utama dan osilatornya. Cuma itu saja teman-teman. Kemudian aku juga pernah coba untuk trafo utama aku bikin 15 lilit ya. Kemudian aku gunakan jenis ini yang bulat. Primernya aku kasih 40, kira-kira 40 sampai 70-an. Sekundernya aku kasih 8 sampai 9. Kalau diukur kemarin frekuensi berkisar 87 ke atas. Jadi kawat semakin besar frekuensinya juga akan semakin tinggi teman-teman yang terjadi. Jadi kalau menggunakan primer 15 lilit, menggunakan osilator seukuran ini ya, 40, sekundernya 8 atau 9, itu tidak panas. Tapi kalau primernya menggunakan 15 di bawah 20 ya, kita gunakan osilator yang nilainya seperti ini, yang digunakan ini, otomatis R-nya itu panas. Begitu juga sebaliknya. Jika kita gunakan lilitan yang sedikit, otomatis frekuensi tinggi, dan primernya menggunakan 30 lilit ke atas, itu juga panas. Untuk mengatasinya sudah aku contohkan yang aku rakit ini ya teman. Jadi skema yang aku berikan kemarin ini, kalau tidak ada kekeliruan dalam perakitan, penyambungan per komponen, harusnya bisa digunakan normal. Masih standar lah ya. Tujuannya agar pemula itu tidak khawatir putus lah. Kalau hanya kebalik dioda ini tadi, tidak akan putus teman-teman. Oke, cara mengatasi R1K-nya seperti itu saja. Kalau panas berarti antara trafo osilator dan trafo utama primernya harus disesuaikan. Terserah kalian mau menggulung ulang trafo utamanya atau trafo osilator. Atau juga bisa kalian mencoba menggeser dulu, mengganti kapasitor atau C471 ya. Yang digambar ini kalau di rakitan ini ketika kalian perkecil nilainya, frekuensinya akan naik teman-teman. Itu juga bisa membantu untuk coba mensesuaikan. Kalau nilainya kalian tambah, frekuensinya akan menurun. Jadi kalian bisa juga otak-atik di sini dulu. Namun pergeseran frekuensinya kalau kalian rubah dari kapasitor ini hanya akan menyesuaikan bandwidth osilator ini ya. Nilai sesungguhnya ada di osilator, jumlah lilitannya. Oke teman, terus kendala lagi. Walaupun teman itu menggulung senilai ini, beda ukuran ferrit juga akan menghasilkan tegangan yang beda, juga frekuensi yang beda. Untuk yang aku gambar ini, aku pergunakan
yang agak kecil ini. Oke. Namun kalau kalian pergunakan sebesar ini, itu juga tidak akan terjadi panas teman-teman. Hanya frekuensinya saja yang akan sedikit berbeda lah. Kalau yang ini kemarin aku bisa nyampe 67-an. 67 kHz. Itu enggak penting untuk pemula. Yang penting untuk pemula itu kan bisa nyala, bisa digunakan. Dan itu kemarin sudah aku coba, ini berulang-ulang sebetulnya. Sudah aku pakai nyuplai sekitar OCL 150 watt lah berjam-jam. Namun tidak aku videokan karena itu terlalu lama. Yang jelas sudah aku uji, itu tidak mengalami panas. Tapi sebatas itu teman, kalau dipakai sunken banyak ya tidak bisa. Karena ukurannya yang kecil. Oke teman-teman, setelah R ini, aku lanjutkan ya, setelah R ini tidak panas, kemudian ada lagi yang fatnya mengalami panas berlebih, walaupun belum ada beban. Jika terjadi seperti itu, kalau R1K-nya sudah tidak panas tapi fatnya kok panas, kalian bisa mengurangi lilitan yang ada di sekunder trafo osilator. Kalian kurangi saja agar tegangan VGS ini menurun. Hanya seperti itu saja teman-teman. Memang harus bongkar pasang. Namanya eksperimen seperti itu kalau ingin tahu. Nanti kalau sudah sering merakit, kalau menggunakan trafo seukuran ini hasilnya berapa. Karena beda kawat pun akan beda hasil ya teman-teman. Semakin besar kawat yang kita gunakan untuk osilator, walaupun jumlahnya sama, itu akan menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi dan tegangan yang lebih rendah. Jika kalian pergunakan jumlah yang sama dengan kawat semakin kecil, maka frekuensinya akan semakin menurun dan tegangan VGS-nya akan semakin melonjak. Dalam hal ini untuk teman-teman harus coba-coba dulu. Jadi untuk mempermudah temen lah, kalau dapat trafo seukuran ini ya pakai seukuran ini. Kalau adanya kecil bekas cas HP ini ya bekas cas HP. Cuma nanti bagian sekundernya dikurangi saja. Bisa mencapai berkisar 15 lilit agar tegangan VGS-nya tidak terlalu tinggi nanti. Karena kawatnya untuk ukuran segini kan kecil banget. Kalau sudah sebesar ini, kawatnya berkisar 0,3 ya. Ini sudah pas-pasan sampai tepi. Begitu teman-teman. Jadi yang sering terjadi hanya di bagian kesalahan di bagian perakitan PWM. Hanya itu saja soal penyambungan trafo utama bagian kawat primer tidak ada masalah. Kalian bolak-balik tidak ada apa-apa, tidak ada masalah karena outputnya sudah menggunakan bridge. Jadi yang jadi masalah hanya pencocokan antara impedansi primer ini, trafo utama dan trafo osilatornya. Itu saja teman-teman. Kalau teman sudah memahami ini, tentu saja hasilnya akan lebih baik ke depannya. Jadi setelah teman-teman itu berhasil merakit seperti ini, kalau pengen tune up, kalian bisa menambah bagian tegangan VGS ini, diperbesar, tapi jangan lupa lihat data set
setiap FET yang teman pergunakan. Kalian juga tidak harus menggunakan FET kecil seperti ini. Bisa gunakan FET yang besar-besar. Cuma itu tadi, kalau mau tune up kalian cari datasetnya saja di Google. Kira-kira VGS maksimal berapa? Dan frekuensinya, bandwidthnya bisa mencapai berapa? Itu sudah beres teman-teman. Namun untuk teman yang kurang memahami itu, asal meniru ini, jalur-jalurnya, sudah benar pasti bisa teman-teman. Seperti ini. Kali ini itu dulu yang aku bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pemula ya. Sampai ketemu lagi di bagian berikutnya.